Saya sedikit bicara soal masyarakat yang membakar lahan tadi. Gini kalau menurut saya aparat itu sudah benar melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang membakar lahan gambut. Bukan proses membakarnya yang salah, tapi ada kultur yang hilang. Kalau dulu setiap orang yang mau membakar lahan itu harus izin dulu ke kemit ya. Nah, ke kemit. Sekarang itu Kalau kemit ini apa? Kemit ini keamanan di dalam marga. Nah, itu sudah tidak ada. Gini, kultur itu hilang. Gitu. Kalau dulu setiap masyarakat yang mau melakukan pembersihan lahan itu dibolehkan memang membakar. Membakar itu bagus untuk tanah ya, untuk tanah pertanian itu bagus. Nah, cuma kan memang diawasi. Hari ini misalkan ada si A membakar lahan seluas 2 hektar. Yang lain nggak ada yang boleh. Harus si A itu yang membakar lahan seluas 2 hektar. Dan dijaga. Apinya dijaga biar tidak merambat kemana-mana. Kemudian hari berikutnya sampai orang-orang yang mau melakukan aktivitas pertanian itu selesai melakukan pemberian lahan, kemudian menanam dan sebagainya ya kan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi pengawas itu, kemit itu. Karena kalau banyak tanaman-tanaman liar kan, ketika pakai manual itu butuh waktu misalkan 2 hektar itu 1 minggu. Tapi dengan setelah menebas kan mau dikemanakan ya, dibakar itu selain cepat efektif dalam bekas tebasan tadi, lebih cepat, lebih tenaga juga tidak terkuras habis, dibakar dan bagus memang untuk tanah. Masalahnya izin ke kemitnya itu sudah nggak ada lagi. Ya. Karena marganya sudah nggak ada lagi. Itu sekarang persoalan ini enggak? Iya. Ya menurut saya itu tadi Dari walaupun mereka tidak, kan mereka masih memakai tradisi dakwah. Meskipun bukan kemit yang membakar. Mereka tahu posisi membakar itu dalam posisi gimana. Kalau sudah saya contohkan tadi, umpamanya mereka dalam bakar lahan gambut. Mereka membakar tidak kondisi lahan gambut kering. Paling tidak ketika mereka buat sekat bakar itu, posisi air itu kalau di cangkir itu posisinya 34 itu. 34 ya. Ketika mereka tinggalkan bakar, ini kan dia merambat mana-mana. Nah, begitu mereka mengambil ini, posisi air belum pasang, padi hidup. Ketika panen, ini kan posisi air pasang. Mereka panen, bukan posisi air surut. Panen pakai perahu. Nah, ini yang kebiasaan dilakukan oleh masyarakat ketika membakar lahan. Bukan sekarang ketika titik kemarau airnya sudah bila dibilang tidak, ini nggak ada membakar. Ya gambut kalau kebakar dia sama saja ketika kita masukkan string bakar jerami nggak kelihatan. Betul. Tapi begitu nih baru keluar darah api. Oke. Ini di isu lingkungan masih terus berjalan. Apa harapan dari Noh Anan dan Noh Ali di pemilu 2024 ini agar, atau harapan lah kepada pemimpin nanti ke depan Ya isu lingkungan ini? Ya jaga lingkungan terutama sekarang ini pertahankan hutan-hutan yang masih ada, jangan diberikan izin. Kedua, stop izin-izin yang merusak lingkungan. Ketiga, restorasi kembali hutan dan lahan yang sudah rusak untuk pemimpin ke depan. Itu di soal lingkungan. Terus yang pasti untuk masyarakat adat, PR itu masih banyak. Jokowi ini belum
sampai di 2 periode belum belum berinisiatif mengeluarkan undang-undang perlindungan masyarakat adat sampai sekarang. Ini udah 2 periode. Nah ini untuk ke depan ini kita masih berharap ke pemimpin ke depan untuk mengeluarkan itu undang-undang perlindungan masyarakat adat apapun namanya, tapi berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat. Jangan semena-mena melakukan perbuatan yang tidak mengenakan lah bagi masyarakat adat. Itu untuk di masyarakat adat. Nah, belum lagi kebudayaan dan yang lain-lain termasuk jagar budaya segala macam itu. Presiden ke depan itu PR-nya masih banyak. Dari 3 capres Bang Anang, pandangan Anda ada nggak yang memang benar-benar berpihak kepada lingkungan dan masyarakat? Ya, kalau bicara dari ketiga capres, yang mana dari ketiga capres ini yang betul-betul peduli terhadap lingkungan, ya kita belum bisa melihatnya ya. Track recordnya juga ya belum ada juga yang benar-benar peduli lingkungan. Tapi gini, harapan saya setidaknya begini, siapapun presiden terpilih nantinya, saya harap stop ekspor batu bara. Kenapa saya tegas bicara soal stop ekspor batu bara? Batu bara itu mengambilnya dengan cara ditambang. Tambang itu melobang-lobangi tanah dengan luasan ratusan hektar. Di Sumatera Selatan ini, daerah paling tidak sehat itu ada di Tanjung Enim dan Lahat, daerah Merapi. Itu daerah batu bara semua. Bisa dicek, banyak masyarakat di sana yang terkena ISPA. Cuma tidak pernah dipublish oleh Dinas Kesehatan. Seberapa banyak anak-anak, seberapa banyak orang dewasa yang terkena ISPA oleh dampak pertambangan batu bara. Batu bara di Sumatera Selatan ini masih jutaan ton. Ya, cukup untuk 40 sampai 60 tahun ke depan. Nah, menurut hemat saya, gunakanlah batu bara itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Itu lebih setidaknya begini, setidaknya ketika batu bara diekspor secara berlebihan, secara masif sekarang ini, 40 tahun habis, ya kan? 40 tahun habis tuh batu bara di Sumatera Selatan ini. Tapi dampaknya terhadap lingkungan, banyak lubang-lubang yang ya bekas galian batu bara. Kedua, saat ini sedang terjadi tambang-tambang batu bara itu, banyak sungai-sungai yang sudah tercemar. Contoh salah satu, kita ada dampingan juga di daerah Merapi. Itu ada sungai namanya Sungai Kungkilan. Di daerah Lahat itu hulunya ada di menuju ke arah Bukit Serelo. Nah, di mana sekitaran Bukit Serelo itu banyak lubang-lubang atau aktivitas tambang batu bara. Dulu Sungai Kungkilan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk minum, bahkan masyarakat bisa mengambil dari air sungai itu untuk cuci, untuk mandi. Sekarang jangankan untuk diminum, untuk mencuci saja sudah tidak layak, apalagi ketika hujan turun. Sungai itu airnya sudah hitam gitu. Itu baru satu daerah tuh di Merapi, belum lagi di daerah Tanjung Enim. Sumatera Selatan ini surplus energi listrik ya. Nah, tapi kenapa masih membangun PLTU baru? Sedangkan PLTU lama sudah mencukupi. Ada PLTU baru lagi dibangun. Sekarang sudah 8 di daerah Tanjung Enim. PLTU 1 sudah berapa tahun dibangun, sampai sekarang belum bisa beroperasi karena masyarakat juga tidak mau merasakan dampak dari aktivitas PLTU itu sendiri.
Ancamannya tidak main-main. Kesehatan sudah pasti, paru-paru kotor. Nyawa ketika sudah paru-paru sudah kotor, menghisap debu batu bara, menghisap abu, aktivitas PLTU, abu batu bara itu ketika kita lihat pakai mikroskop itu bentuknya runcing-runcing. Kita lihat memang secara abu biasa, tapi bayangkan ketika abu itu terhirup oleh manusia dalam jangka waktu tahunan. Bagaimana kengerian terhadap kesehatan masyarakat di sekitar tambang dan PLTU? Pertanyaan satu, apa mungkin investasi tambang batu bara juga dihapuskan? Kalau saya sepakat stop itu tambang batu bara untuk ekspor. Kalau dikelola sendiri masuk akal. Nikel aja bisa kok. Kenapa batu bara nggak bisa? Itu contoh nikel. Stop. Pergunakanlah secara bijaksana sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kalaupun mau dijual, mau diekspor, tapi dalam bentuk jadi barang jadi. Ini kan pemerintah buat. Iya. Oke, baik. Mungkin satu lagi. Lanjut. Oke. Sedikit tambahan. Bicara soal batu bara. Aktivitas ekspor jual beli batu bara itu duitnya memang bukan main, sangat menggiurkan untuk pengusaha. Untuk pengusaha batu bara itu sangat menggiurkan, bukan main, ya kan? Nilainya ya miliaran, bisa triliunan, ya kan? Tapi pertanyaannya, berapa duit yang masuk ke negara dari aktivitas pertambangan batu bara ini, ya kan? Apakah sebanding dengan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar tambang batu bara, yang ada di sekitar PLTU? Apakah sebanding? Orang lain, investor asing yang menikmati hasil dari pertambangan batu bara, masyarakat lokal yang menjadi korban, yang terancam kesehatannya atas aktivitas tambang batu bara saat ini. Ya, mungkin sedikit tambahan itu. Ya, kalau saya itu nggak sepakat kalau seluruh aktivitas tambang itu atau ekspornya itu dihentikan. Kelolalah hasil sumber daya alam kita dengan bijak agar Indonesia semakin sehat dan menambah devisa bagi Indonesia. Ya sudah ada contoh sementaranya nikel. Contoh. Kenapa yang lain nggak bisa? Baik, itu dia pembicaraan kami dengan Bang Arlan dan Bang Ali Goik, aktivis lingkungan Sumatera Selatan. Banyak hal-hal menarik dan manfaat yang kita dapatkan dari hasil pembicaraan ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.